Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nurul Hidayat. Nama saya Soleh. Rizky. Hakim. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang psikotropika, yang mana di sini kami menjelaskannya dengan didukung oleh alat peraga Atau yang disebut Bob Mystery. Kali ini saya akan membahas tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotek. Hanya saja, penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari yang berpotensi tinggi, menimbulkan ketergantungan, hingga mengalami kematian. Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa izin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan, pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Nah, dan jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan mulai dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itu, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter, bisa menyebabkan efek yang berbahaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikotropika golongan pertama, yang mana psikotropika golongan pertama yaitu obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan 1 diantaranya adalah LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lain. Yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungkin inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi. Mulai dari harga golongan high class eksekutif, selebritis di atas 100.000 rupiah hingga harga penting di warung kafe 10.000 per butir. Ini nama lainnya ekstasi ini dengan ukuran sebesar kancing kerah baju yang berdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya Adam, Eva, Flash Dollar, Bon Jovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White Dove, dan lain-lain. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi pengguna serta merubahnya perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaan bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang golongan 1 psikotropika. Di sini pada golongan 1 terdapat contoh-contoh yang mana sudah terdapat LSD, ekstasi, jamur sihir, kratom, dan yang terakhir yaitu ganja. Nah, kali ini saya akan menjelaskan golongan 2 yang mana psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah amfetamine, memiliki nama jalanan, set, met,
kristal Wiz. Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaan dengan cara dihirup. Sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air. Golongan 2 juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tak separah golongan 1. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya. Misalnya adalah sabu atau metamfemin, amfetamin, fenetilin, dan zat lainnya yang totalnya ada 14. Nah, di bawah ini sudah terdapat contoh-contohnya yang mana amfetamin, metamfetamin, dan sabu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan psikotropika golongan ketiga. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta multipotensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah penobarbatial, merupakan antikonsultan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Penobarbatial menekan korteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan ngantuk, efek sedasi dan hipnotik. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, namun begitu penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebihan, kerja sistem akan menurun secara drastis, pada akhirnya tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus-menerus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah mogadon, morfina, amorbartial, dan lain-lainnya yang jumlahnya total ada 9 jenis. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang golongan 4. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya, disebabkan golongan 4 memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun, tetap saja jika pemakaian tidak mendapatkan pengawasan dokter bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan 4 terbilang cukup tinggi. Beberapa di antaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan 4 di antaranya ada Lexotan, pil koplo, sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, metrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis. Di sini contoh dari golongan 4. Yang pertama, alprazolam. Yang kedua, bromolit. Yang ketiga, sedativa. Dan yang keempat, pil koplo. Yang kelima, clobazam. Dan yang keenam, Lexotan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel kami yang ada di bawah kolom komentar di bawah ini. Cikidol.